Lastri tidak sengaja menginjak kaleng minuman yang berserakan di lantai, sehingga menimbulkan bunyi yang membuat Parja melangkah masuk. "Gimana ini, Kay?" Lastri terlihat sangat cemas. "Ayo masuk lagi ke kamar," ajakku, dan kami langsung masuk lagi ke kamar. Aku berdiri bersembunyi di balik dinding dekat pintu, menunggu Parja masuk dan siap-siap melakukan serangan. Sedangkan Lastri duduk di sudut kamar memeluk lututnya dengan tubuh gemetar ketakutan. Suara langkah Parja semakin mendekati pintu kamar. Lastri menatapku dengan wajah pucat, menunggu apa yang akan terjadi di kepala di depan matanya. Krek, pintu kamar dibuka. Parja langsung masuk. Matanya tertuju pada Lastri dan tidak menyadari aku berdiri di balik pintu. "Jadi, kamu berhasil melepaskan diri?" ucap Parja menatap Lastri. "Ampun bang, jangan sakiti aku," Lastri memohon. Parja melangkah mendekati Lastri. Sebelum dia sempat menyentuh Lastri, aku langsung memukul pundak Parja. Tapi sial, dia membalikkan badan menatapku. Pukulan aku tidak mempan. "Jadi kamu cantik yang melakukan semua ini?" "Bagus, biar Tuan Jaka tahu kalau kamu juga akan menjadi sandera kami." Parja mendekat dan ingin memegang tanganku. Sebelum dia melakukannya, aku menendang perutnya. Dia sedikit tersungkur, namun berusaha bangkit dan langsung menendang perutku. Aku terjatuh. Saat ingin berdiri, Parja dengan cepat mendekat, hingga aku tidak sempat berdiri. Tapi aku tidak hilang akal. Saat tubuhnya mendekatiku, aku langsung menendang kelaminnya hingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Parja memegang kelaminnya dengan wajah mengernyit. "Dasar perempuan brengsek." "Aduh," masih sempatnya ia mencaciku. Parja mengambil ponselnya dari saku dan ingin menghubungi seseorang. Melihat dia sedang memencet ponsel, aku langsung menendang tangan Parja hingga ponsel tersebut melayang ke sudut lantai. "Dasar wanita gila," jajak Parja dengan mata merah. Dia langsung berdiri dan kali ini dia mengambil pisau yang terselip di pinggangnya. Pisau tersebut ditodongkan ke arahku, hingga aku sedikit kesulitan melawannya. "Mau lakukan apa lagi kamu cantik? Dari pertama melihat apa yang kamu lakukan kepadaku di kebun karet, aku tahu kamu bukan gadis sembarangan. Kamu pasti punya tujuan masuk ke desa ini kan? Tapi kamu salah masuk. Desa ini akan mengantarkanmu ke suatu tempat yang tidak akan pernah balik lagi ke rumahmu," Parja berkata sambil tertawa jahat. "Oke," Lastri memanggilku dengan ketakutan melihat Parja memegang pisau. Posisi Lastri di belakang Parja dan aku di depan Parja. Parja makin lama makin mendekat. Pisau di tangannya masih terpegang erat. Sasaran aku adalah agar pisau di tangan Parja terlepas atau berpindah ke tanganku. Tanpa menunggu lama, aku langsung menunduk dan menendang kaki Parja. Tidak hanya itu, aku juga menendang kuat lagi kelaminnya hingga dia terjatuh ke lantai dan pisau di tangannya terlepas. Parja masih berusaha untuk bangkit. Melihat dia belum juga lumpuh akibat tendanganku, aku dengan sekuat tenaga meninju pipinya berulang kali. Saat itu juga, aku ambil pisau di lantai dan menusuknya ke perut Parja. Parja tidak berdaya, bersimbah darah di lantai dengan matanya yang melotot. "Apakah dia mati, Kay?" tanya Lastri gugup. "Ayo pergi dari sini," ajakku kepada Lastri yang terpaku melihat Parja. "Ayo," aku langsung menarik tangan Lastri karena dia masih diam dalam keterpakuan. Aku takut, Kay," jawab Lastri masih gugup. "Usir ketakutanmu agar kita bisa lari dari sini. Kamu kira aku bisa menggendongmu dengan badan kaku itu? Kalau bukan dia yang mati, kita yang akan mati." Aku berusaha agar Lastri menghilangkan syoknya. Lastri menganggukkan kepala berusaha menuruti kata-kataku. Saat kakinya melangkah melalui tubuh Parja, tiba-tiba kaki Lastri dipegang Parja, sehingga membuat Lastri terjatuh. "Jangan," bagi Lastri ketakutan. Ternyata dia masih hidup, gumamku, dan langsung menendang kepala Parja dengan sekuat tenaga. Parja langsung tidak berdaya tergeletak. Darah semakin mengalir dari perutnya.
membasahi lantai dengan pisau tertajam. "Ayo, cepat kita pergi dari sini," ucapku, dan Lastri langsung bangkit berdiri. Kami langsung keluar dari kamar dan menuju ke pintu utama. Ingin aku masuk ke pintu kecil di sudut ruangan itu, tapi niatku terhenti karena aku harus pergi dari sini sebelum Ibu Jami dan juga Jaka datang. Lastri juga harus diselamatkan dari mereka. Dengan secepatnya, aku dan Lastri keluar rumah itu dan berlari ke arah kiri. Jika kami ke kanan, akan mendekati gudang dan rumah Bu Jumi, sehingga sangat berbahaya kalau berpapasan dengan mereka. "Kita mau kemana, Kay?" tanya Lastri setelah kami berlari menjauhi rumah itu. "Hari semakin siang, berbahaya kalau ada yang melihatmu. Desa ini hampir dikuasai Pak Guntur." Kami berhenti sejenak di balik pohon rindang. Aku juga harus segera balik ke rumah Bu Jumi. Takut mereka curiga tidak mendapatiku di rumah. Namun kemana aku akan membawa Lastri? Dia udah dijual oleh pamannya dan dipastikan tidak bisa balik lagi ke rumahnya. Dan dia juga yatim piatu. "Sembunyi di rumah temanku aja," jawabku dan mengajak Lastri menuju rumah warisan ibuku. Sedangkan berjalan menuju ke rumah, langkah kami terhenti melihat Pak Guntur yang sedang berjalan dengan beberapa orang termasuk Paro. Melihat mereka, kami langsung bersembunyi di balik pohon menunggu mereka lewat. "Aku mau 2 gadis perawan lagi untuk stok. Aku tidak mau kita kehabisan gadis perawan," ucap Pak Guntur kepada Paro. "Beres, Tuan. Tapi aku butuh dana merekrut gadis perawan," jawab Paro. "Berapapun dananya kamu minta ke Jaka?" "Baik, Tuan Guntur." Aku dan Lastri terus bersembunyi. Pak Guntur dan anak buahnya melewati jalan yang kami tempuh yang sebelumnya dan semakin menjauhi kami. Setelah dipastikan aman, aku dan Lastri melanjutkan langkah menuju rumah warisan ibuku. Dan kami berhasil masuk melalui halaman belakang yang hampir penuh dengan semak-semak karena sudah bertahun-tahun tidak dibereskan dan juga tidak dibersihkan. "Ayo masuk," ajakku sambil melihat ke sekitar. "Ini rumah siapa, Kay?" tanya Lastri. "Rumah temanku." "Waduh, aku tidak bawa kuncinya lagi." Aku menempuh jedakku. "Bagaimana kalau mereka menemukan kita, Kay?" tanya Lastri ketakutan. Di depan rumah banyak penduduk yang lalu lalang. Kalau aku bawa Lastri keluar dari desa ini, sekarang juga sangat berbahaya. Aku juga harus balik ke rumah Bu Jumi sebelum mereka mencurigaiku. "Lastri, sebaiknya kamu sembunyi di atas loteng. Nanti aku akan menemuimu lagi," ucapku menunjuk ke atas. "Bagaimana cara naiknya, Kay?" "Sebentar." Aku mengambil tangga yang sudah tersedia di rumah ini. Dulu ayah membuat ruangan kecil di loteng untuk menyiapkan beras. Lastri langsung naik dan bersembunyi di sana. Setelah itu, aku secepatnya meletakkan tangga di tempat semula dan bergegas menuju rumah Bu Jumi dengan santai seperti jogging. Beberapa penduduk desa melihat aku sesaat. Aku melempar senyum kepada ibu-ibu yang berpapasan. Dari depan, aku melihat Bima semakin mendekat. Sepertinya dia mencariku. "Keke, kamu dari mana aja?" tanya Bima setelah berada di depanku. "Aku jogging, Kak," jawabku melempar senyuman manis. "Aku mencemaskanmu. Lain kali kalau ingin jogging ajak aku, Kek." "Aku tidak mau mengganggu tidur kakak." "Tidak kok, aku suka ikut jogging denganmu." "Oke deh, lain kali aku akan ajak Kak Bima," jawabku. "Ayo kita balik ke rumah." Aku dan Bima melangkah ke rumahnya. Setelah sampai di depan rumahnya, aku terpana melihat Bu Jumi berdiri di teras seperti menunggu sesuatu. Apakah dia menungguku? Pasti akan banyak pertanyaan bila aku sudah mendekatinya. Harus santai agar dia tidak curiga. Aku dan Bima melangkah menuju teras rumahnya. Saat itu Bu Jumi sudah berdiri seperti menunggu sesuatu. Aku harus tenang dan santai agar dia tidak curiga. Masalah Lastri biarlah dia sembunyi dulu di loteng. Saat malam tiba akan aku temui dia. "Keke, kamu dari mana?" tanya Bu Jumi saat aku sudah mendekat.
Aku dari jogging, Tante. Ternyata desa ini sangat indah ya, jawabku. Tapi kenapa bajumu kotor? Tanya Bu Jumi lagi. Tadi aku sedikit terjatuh di dekat kebun teh. Jalannya licin, Tante. Jawabku mencari alasan. Saat melawan Parjo tadi, beberapa kali terjatuh di lantai sehingga baju yang dikenakan sedikit kotor. Untung tidak kena darah Parjo. Kalau tidak, aku akan sulit lagi mencari alasan. Kay, kok kamu ninggalin aku? Katanya mau ajak aku jogging. Tiba-tiba Kak Angga berdiri di belakang Bu Jomi. Aku udah mengetok pintu kamar kakak, tapi kakak tidak menyahut. Aku sendirian aja. Mari kita sarapan, aku udah masak ikan bakar. Ucap Bu Jomi menatap Kak Angga. Ya, aku juga udah lapar, kata Kak Bima. Kami masuk menuju ruang makan. Di sana tidak dijumpai Pak Guntur, karena aku tahu kemana tujuannya. Jaka sudah duduk sambil menikmati secangkir teh hangat, dan aku duduk di sampingnya dengan senyuman menyapa, dan dia menatapku sesaat. Kamu dari mana, Kay? Tanya Jaka. Aku dari jogging, kah? Jawabku santai. Oh, jawab Jaka tanpa bertanya lagi. Aku lihat Bu Jomi memasak ikan bakar kesukaan Kak Angga. Ternyata dia menuruti kata-kata aku tentang apa makanan kesukaan Kak Angga. Tidak lupa, ada jus di meja. Sangat terlihat sekali, Bu Jomi sangat mengagumi kakak sepupuku ini. Tante, Bima, Jaka, setelah makan ini kami permisi untuk menempati rumah kosong itu. Ucap Kak Angga sambil menyantap makanannya. Loh, kenapa secepat itu? Biar kalian tinggal di sini aja selama di desa ini. Ucap Bu Jomi seperti tidak ingin Kak Angga pergi dari rumahnya. Maaf Tante, rasanya tidak enak merepotkan Tante dan yang lainnya. Sangka aku agar secepatnya ke rumah warisan nenek. Iya, kami di sini sudah sangat merepotkan Tante. Biarkan kami tinggal di sana untuk menghargai pemilik rumahnya yang mau meminjamkan kami untuk tempat tinggal. Kata Kak Angga berusaha agar kami juga meninggalkan rumah Bu Jomi. Baiklah, nanti kalau butuh sesuatu, bilang Bima biar segera dicarikan. Iya, apapun keperluan kalian pasti kami carikan. Setelah sarapan, aku dan Kak Angga membawa tas pakaian kami menuju rumah warisan nenek. Bima dan Bu Jomi mengantarkan kami dan ikut mengganti spray tempat tidur dengan yang baru. Tidak lupa kami juga disiapkan makanan dan bahan-bahan untuk masak. Ternyata kehadiran Kak Angga ada baiknya juga. Ini telur, beras, dan mie instan. Kalau malam lapar biar ada stok. Ucap Bu Jomi meletakkan semua bahan-bahan masakan di dapur. Terima kasih Tante. Ucap Kak Angga dan Bu Jomi membalas dengan senyuman menggoda. Astaga, wanita ini tidak sadar umur apa? Kamu yakin ingin tinggal di sini, Kay? Tanya Bima. Iya Kak, emangnya kenapa Kak? Rumah ini udah lama tidak berpenghuni. Meskipun sudah dibersihkan tetap saja terlihat seram. Nanti biar ibu bawakan makanan untuk mereka. Kamu jangan khawatir Bima. Bu Jomi, Bu Jomi. Kami terdiam sejenak mendengar suara seseorang memanggil Bu Jomi dari luar. Aku tahu itu suara Barok. Kami semuanya langsung melangkah ke pintu. Dan benar di depan rumah berdiri Barok dan dua orang laki-laki lainnya. Ada apa Barok? Tanya Bu Jomi. Bu Jomi, ada yang harus aku bicarakan. Ucap Barok dengan wajah tegangnya. Bima, kamu bantuin Keke dan Angga dulu melihat apa keperluan mereka. Ibu mau bicara dulu dengan Barok. Kata Bu Jomi kepada putranya. Baik Bu. Jawab Bima lalu berpaling kepada aku. Oke, Bima. Aku bantu membersihkan bagian belakang. Sepertinya banyak tumbuh rumput-rumput liar. Ajak Bima kepada kami.